Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, Ketua Staid Pana Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana, Dr. Haja Romla, beserta Sivitas Akademika Staid Pana, Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah syahrun azim, bulan yang sangat agung. Syahrun karim, bulan yang sangat mulia. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan suci Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, pimpinannya bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan suci Ramadan penuh dengan peristiwa-peristiwa yang agung. Antara lain diturunkan Lailatul Qadar. Satu malam khairum min alfi syahr. Nilai ibadahnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau 83 tahun punjul 4 bulan. Surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kecenderungan diturunkan di ashril awakhiri, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarahu, mengikat dengan keras ikatan sabuknya. Itu memberikan isyarat bahwa lebih semangat beribadah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Wa akhya lailahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan waktu malam. Artinya tidak pernah sari. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Iktikafa, berdiam diri di masjid, yaitu iktikaf. Dalam rangka untuk mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu dilaksanakan di 10 hari yang terakhir. Akhirnya turunnya Lailatul Qadar itu kecenderungan di 10 hari yang terakhir. Nabi bersabda juga, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, di 10 hari yang terakhir. Fa innaha witrun, yaitu yang ganjil. Fi ihda wa ishrina, carilah Lailatul Qadar di malam 21. Wasalasin wa ishrina, di malam 23. Wa khamsin wa ishrina, di malam 25. Wa sab'in wa ishrina, di malam 27. Wa tis'in wa ishrina, di malam 29. Kecenderungan di hari yang ganjil. Karena Lailatul Qadar itu ganjil. Ada yang berpendapat
Lailatul Qadar itu turunnya hanya di malam 27. Didasarkan Lailatul Qadar hurufnya berjumlah 9. Disebut di dalam Al-Quran hanya 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wama adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Maka pendapat mengatakan kecenderungan turunnya di malam 27. Itu adalah Lailatul Qadar yang diturunkan pasti di bulan suci Ramadan dan setahun sekali dan di waktu malam, bukan di siang hari. Para sivitas akademika Staipana Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil Kabupaten Pasuruan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peristiwa yang diturunkan di bulan suci Ramadan adalah diwajibkan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian memperoleh prestasi yang sangat bergengsi, yaitu adalah ketakwaan. Takwa itu adalah suatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Sehingga orang yang bertakwa itu jaminannya diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, dan dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa pasti akan diberikan jalan kemudahan dan akan diberikan rezeki tanpa diduga-duga sebelumnya. Itu termasuk dimuliakan oleh Allah di permukaan bumi. Di akhirat dijamin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah dan berlomba-lombalah untuk mencari ampunan dari Allah dan mencari surga yang luasnya langit dan bumi. Surga itu uiddat, disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berpuasa membentuk kepada ketakwaan, maka orang yang berpuasa itu dijamin masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Siapa mereka itu? Pertama, talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang menjaga lesannya. Dan yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang peduli memberikan santunan kepada fakir dan miskin. Dan yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Berarti ini menunjukkan
orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu memperoleh derajat ketakwaan, akhirnya mereka dijamin masuk surga. Surga sangat merindukan kepada mereka. Para sivitas akademika Staipana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an. Al-Baqarah surat 100 ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk hudal linnas, sebagai petunjuk manusia, dan berisikan bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Ayat yang diturunkan pertama yang disebut dengan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini mengandung 3 persoalan pokok. Yang pertama adalah tentang Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqa, yang menciptakan dunia seisinya, Al-Khaliq. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, yang mengatur dunia seisinya. Siapa Allah itu? Ar-Rahman Ar-Rahim, maha kasih dan sayang. Siapa Allah itu? Malik Yaumiddin, yang merajai di hari kiamat. Yang kedua adalah tentang manusia. Siapa manusia itu? Alladzi khalaqa, alladzi khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dari segumpal darah. Karena manusia itu ada sebagai makhluk, sudah barang tentu harus taat, patuh dan tunduk kepada Al-Khaliq yang menciptakannya. Kemudian yang ketiga tentang ilmu pengetahuan yang disebutkan di dalam surat Al-Alaq, Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia dengan perantara bil qalam, dengan pena. Maka dengan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki itu akan menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kesejahteraan hidup di dunia harus bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, fa alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang menghendaki dunia selamat, fid dunya hasanah, menghendaki akhirat selamat, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, tidak masuk neraka, harus fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan adalah sumber kebahagiaan. 3 hal itu apabila dimiliki oleh seseorang akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Kita ilustrasikan, kita gambarkan. Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan manusia. Maka manusia hidup di dunia bagaikan orang yang bepergian.
Orang yang bepergian pasti punya tujuan tertentu. Karena bepergian di perjalanan pasti membutuhkan arah petunjuk jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Untuk mengatur supaya perjalanan orang yang bepergian itu selamat. Maka orang yang bepergian itu harus percaya dengan arah petunjuk yang dibuat oleh Pak Polisi. Harus percaya sepenuh hati. Terus kemudian harus taat dengan aturan-aturan rambu-rambu. Hijau berangkat, kuning hati-hati, merah stop berhenti. Sekalipun tidak ada Pak Polisi. Maka dengan adanya dua faktor, meyakini kebenaran atas petunjuk arah yang dibuat oleh Pak Polisi dan tertib lalu lintas, pasti akan sampai pada tujuan dalam keadaan selamat dan lancar. Sebaliknya, sebagai musafir, orang yang bepergian tidak percaya kepada papan arah petunjuk dan tidak tertib lalu lintas, sudah diyakini orang yang tidak percaya dengan arah petunjuk jalan pasti akan sesat perjalanannya. Contoh, ada orang yang mau ke Malang. Ada arah petunjuknya. Kalau ke Malang itu arahnya ke kiri. Terus kemudian Surabaya itu arahnya ke kanan. Biasanya papan arah petunjuk itu ditempatkan pada tempat strategi yang mau belok. Ternyata seorang yang bepergian itu tidak menghiraukan kepada arah papan petunjuk, apalagi dengan tidak percaya, paling itu goroan. Akhirnya mau ke Malang, dia harus ke Surabaya. Sampai di Sidoarjo kok perasaannya ndak enak. Loh, kok ndak sampai-sampai? Akhirnya tanya dengan masyarakat Sidoarjo, mana Malang itu? Dijawab, sampean sekarang kesasar. Malang itu mestinya ke selatan. Sampean enggak tahu tak kalau ada arah papan petunjuk? Tahu, tapi saya tidak percaya. Itulah yang menyebabkan sampean adalah orang yang kesasar karena sampean tidak percaya kepada papan arah petunjuk. Berarti sampean rugi dalam perjalanannya. Umpama sampean menuju kepada Malang, ada acara apa? Ada acara walimatul khitan. Acaranya saudara saya. Lah, acaranya jam berapa? Jam 10. Lah, sampean sekarang ini di Sidoarjo jam berapa? Jam 10. Kalau sampean mau menuju ke Malang, menempuh perjalanan 2 jam, acaranya sudah buyar. Berarti sampean rugi dan sesat dan tidak mendapatkan keselamatan karena tidak percaya dengan papan arah petunjuk. Itulah gambaran seperti manusia yang percaya dan yakin atas petunjuk Al-Quran, atas kebenaran itu adalah firman Allah yang memberikan petunjuk manusia, dan terus taat dan patuh atas rambu-rambu yang diciptakan oleh Allah. Halal dicari, haram ditinggal, sunat anjuran untuk melaksanakan, makruh anjuran untuk ditinggalkan. Maka orang itu dengan percaya, yakin sepenuh hati kebenaran petunjuk yang dari Al-Quran dan taat patuh atas peraturan itu, maka akan menuju ke akhirat dalam keadaan lancar selamat. Sebaliknya, kalau manusia tidak memperhatikan kepada arah petunjuk, yaitu Al-Quran, apalagi tidak taat atas rambu-rambu yang dibuat oleh Al-Quran, yaitu sing perintahi Gusti Allah ditinggal, gak sembayang, gak poso, malah justru larangannya Gusti Allah diterjang dan dilanggar, mabuk-mabukan, madat, pergaulan bebas, mencuri, main, sudah barang tentu orang itu akan sengsara kehidupan di dunia, apalagi di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena
dia tidak mengikuti atas petunjuk-petunjuk itu. Nabi sudah mengingatkan, Al-Quran adalah syafi'un musyafa'un, pemberi pertolongan yang dapat diterima pertolongannya. Syafi'un itu adalah pemberi syafaat. Syafaat itu pertolongan. Wahamilun musoddakun, Al-Quran itu pimpinan yang dapat dipercaya. Faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pimpinannya, sebagai imamnya yang ditaati, dipatuhi, maka akan diantarkan masuk ke dalam surga. Waman ja'alahu khalfa dhahrihi, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di punggungnya, artinya dijadikan sebagai makmumnya, berarti ditolak kepimpinannya, tidak mengikuti kepimpinannya Al-Quran, maka orang itu saqahu ilan nar, akan diantarkan masuk ke dalam neraka. Itulah gambaran di dalam nuzulul Quran. Maka kita diharapkan untuk selalu mengikuti petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkat dari Al-Quran, dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Kiranya demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menambah wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berbarokah. Wis sakmono ae, matur suwun, terima kasih. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.